Salat di satu masjid, kita tidak bisa meyakini ini semuanya ahli Jumat. Hadir sekian ratus, tapi bisa jadi ada musafirin, bukan ahli Jumat. Bisa jadi ada wanita, bukan ahli Jumat. Bisa jadi ada anak kecil, bukan ahli Jumat. Akhirnya kita ragu-ragu dengan keberadaan dan keabsahan Jumat kita. Datang tuntutan untuk mengiadah, mengulangi, melakukan salat zuhur ihtiyatan, cadangan. Ini tidak pernah kita kenal di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, baru dikenal oleh orang-orang Syafi'iyah itu mutaakhirin. Tolong cari kitab Syafi'iyah, kitab-kitab Syafi'i yang mu'tamad, yang jadi rujukan kita bermadhab Syafi'i, yang madhab-madhab awal itu pada tahun-tahun awal, abad-abad awal Hijriyah, Anda tidak akan pernah dapat pembahasan tentang i'adatul zuhur. Tidak ada, kecuali para mutaakhirin. Menariknya muncul satu pemahaman, itu pernyataan diambil dari kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya satu pandangan dalam bab salat Jumat dalam kitab Al-Umnya. Beliau mengatakan tajmi' al-muslimin ala masjidin wahidin fardun wajib. Mengumpulkan kaum muslimin di satu kota, di satu tempat untuk menuju salat Jumat di satu masjid itu kewajiban. Itu pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Itu kewajiban. Dan harus yakin kalau di kota ini kita yang pertama kali melakukan Jumat. Ini ditafsirkan oleh mutaakhirin. Kalau kita lihat syekhain dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ar-Rafi, Imam Nawawi, Imam Al-Muzni, Al-Marwazi, Imam Al-Haramain, Abu Ishaq Al-Juwaini, mereka sepakat penafsiran i'adatul zuhur ini penafsiran salah terhadap pernyataan Imam Syafi'i. Ini penafsiran salah, Pak. Menariknya, Syekh Muhammad Rashid Ridha mengatakan kalau Imam Syafi'i hidup pasti beliau orang pertama mengingkari penafsiran i'adatul zuhur. Bukan itu yang beliau maksud. Beliau maksud dengan kemungkinan satu masjid tanpa kebutuhan untuk mendirikan masjid lain, maka kita harus berbondong-bondong menuju satu masjid. Tidak boleh Jumat itu dilakukan di dua masjid selama masjid yang pertama tidak dibutuh, masih memuat, masih bisa menampung orang-orang yang hadir salat Jumat. Itu maksud Imam Syafi'i. Jadi kalau satu masjid siap menampung seluruh orang Ketapang, tidak ada boleh masjid di daerah Ketapang kecuali semuanya menuju Masjid Al-Fitrah. Ini Imam Syafi'i. Muncul penafsiran, datangnya di abad-abad belakangan baru mereka tafsirkan. Kalau kita tidak yakin masjid sebelah lebih dahulu takbirnya dibandingkan kita, artinya bisa jadi salat Jumat kita tidak sah. Apa yang harus kita lakukan? I'adatul zuhur, kembali melakukan zuhur. Wajib kalau kita tidak yakin. Jadi hukum mengulangi salat zuhur itu wajib kalau kita tidak yakin kita yang pertama kali mendirikan Jumat di Ketapang. Bagaimana bisa kita yakin, Pak? Bagaimana bisa kita kontrol semua masjid? Masjid mana yang pertama kali mendirikan Jumat? Yang pertama kali menggerakkan tangannya untuk takbiratul ihram. Jadi harus kita yakin, saya yang takbiratul ihram, masjid ini pertama kali, baru masjid ini sah. Kalau kita ragu, wajib i'adah. Harus i'adah. Menariknya mereka mengatakan kalau sekiranya kita berasumsi tiba-tiba takbiratul ihram kita dengan takbiratul ihram seluruh masjid itu pada waktu yang sama, detiknya sama, jamnya sama, semua takbiratul ihram, mutaakhirin Syafi'iyah sepakat itu semua Jumat batal, karena tidak ada satupun yang bisa diterima. Ta'addud masjid, banyak masjid tidak sah. Kalau satu waktu kita yakin itu semuanya batal, apa yang harus kita lakukan? Harus mengulangi Jumat. Bukan harus mengulangi zuhur, harus mengulangi Jumat, karena semuanya batal. Kecuali kalau sudah ada orang yang pertama kali dia diterima Jumatnya, yang lain mengulangi zuhur.
Kalau satu waktu, satu detik semuanya Allahu Akbar, seluruh masjid diketapang, artinya semua Jumat kita batal. Kewajiban kita mengulangi Jumat. Kalau waktunya masih ada untuk salat Jumat, ulangi Jumat. Siapa yang paling cepat mengulangi, Jumatnya sah. Yang telat dan ragu-ragu, dia paling cepat, dia wajib mengulangi zuhur. Coba kira-kira bersyariat seperti ini melelahkan, susah atau gampang? Susah. Maka saya mengambil Imam Al-Muzni mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Beliau Syafi'iyah, pandangannya mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan Allah tidak pernah memberatkan kalian dalam beribadah. Kok harus pantau-pantauan? Lihat dulu masjid sampai. Lihat mereka lebih dahulu dibandingkan kita. Kalau mereka lebih dahulu, kita yang ada, wajib. Ini ketika ranah logika kita mainkan ke pembahasan ibadah, hilang hadis baginda Rasul, innama bu'istu bil hanifiyyati samha, aku diutus dengan agama yang lurus, dan agama ini sangat gampang, Pak. Gampang sekali. Tidak kita dirikan ibadah dalam keraguan. Akidah kita tidak dirikan dalam keraguan. Ini sudah salat, sudah dengar khutbah, sudah segalanya, kemudian dia meragukan. Ini sah tidak? Kita kembalikan, bahkan mewajibkan, harus wajib i'adah. Sepakat kita perhatikan jamaah, jumhur para ulama Syafi'iyah mutaqaddimin, imam-imam besar mutaqaddimin, sepakat boleh ta'addud masajid, banyak masjid untuk satu wilayah ketika masjid itu dibutuhkan, boleh. Maka menariknya hadis As'ad ibn Zurarah yang saya bacakan di muqaddimah ini secara tidak langsung menunjukkan di kota Madinah rupanya ada beberapa Jumat. Dan As'ad ibn Zurarah itu yang pertama kali mendirikan Jumat. Selain di Masjid Nabawi, beliau mendirikan Jumat di Bani Bayadah, di kabilah Bayadah, di baratnya kota Madinah, beliau mendirikan Jumat. Artinya ada beberapa Jumat, dan itu sah, legal, insyaAllah sah. Sah. Pernyataan Imam Nawawi Ar-Rafi'i. Kalau kita bermadhab Syafi'i, Nawawi Ar-Rafi'i artinya syekhanil madhab. Ini dua syekh dalam madhab Imam Syafi'i yang patut harus kita ikuti penterjihan salah satu dari dua syekh ini, Ar-Rafi'i, An-Nawawi. Apalagi kalau imamul madhab, imam madhab Syafi'i itu bukan Imam Syafi'i, Imam Al-Haramain. Kalau kita bermadhab Syafi'i, ketika disebutkan imam itu jangan kebayang Imam Syafi'i. Imam berkata, imam yang dimaksud di situ Imam Al-Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau mengatakan sah kalau butuh sah. Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Kita dapatkan Ibnu Abidin dalam madhab Al-Hanafiyah juga mengatakan mu'tamad, sah. Al-Dardiri Al-Maliki dalam Syarhul Kabir, beliau mengatakan mu'tamad dalam madhab Imam Malik, sah. Imam Al-Mardawi Al-Hanbali, beliau menukilkan mu'tamad dalam madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, sah. Ini semua madhab sah. Sana ada masjid, mereka butuh masjid, sah. Di sini ada masjid, kita dirikan Jumat, sah. Baik saya di awal waktu atau mereka di akhir waktu. Jadi pernyataan Imam Syafi'i harus betul-betul kita pahami. Beliau berbicara tentang kondisi seperti di zaman baginda Rasul. Di zaman baginda Rasul, Jumat cuma di masjidnya baginda Rasul. Jadi kira-kira ini saya buat asumsi lain. Kita hidup di zaman baginda Rasul punya Masjid Nabawi, kita mendirikan Jumat di masjid kita. Ini asumsinya. Saya mendirikan Jumat dengan jamaah saya di masjid saya, baginda Rasul di masjid beliau. Saya dirikan sebelum baginda Rasul. Kira-kira salat Jumat baginda Rasul sah tidak? Kalau sesuai dengan konteks mazhab, salat Jumat baginda Rasul tidak sah. Karena kita lebih dahulu dibandingkan baginda Rasul. Artinya at-tajmi', mengumpulkan kaum muslimin satu masjid, itu bukan karena faktor tidak boleh mendirikan masjid lain, tapi karena faktor ini perintah baginda Rasul yang tidak boleh kita selisihi. Itu faktornya.
Jadi kalau kita berasumsi kita bangun masjid di zaman baginda Rasul, kita salat lebih cepat dibandingkan baginda Rasul. Kalau dengan praktek madhab tadi, salat baginda Rasul tidak sah, karena kita lebih cepat. Ini mainnya siapa lebih cepat. Idza sabaqahu ghairuhu fa salatuhu batil. Kalau salatnya didahulukan oleh orang sebelumnya, maka salatnya batil. Menariknya dalam madhab seringkali mereka menukilkan pernyataan satu, bahkan sebagian mereka meyakini ini hadis, dan itu bukan hadis. Al-jumu'ah liman sabaq. Salat Jumat untuk siapa yang lebih cepat. Ini salat Jumat untuk siapa yang lebih cepat, Pak. Ini bukan Formula One, tapi Jumat. Salat Jumat untuk siapa yang lebih cepat. Sebagian Syafi'iyah meyakini ini hadis, dan ini bukan hadis, cuma pernyataan para ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Jadi mau berdalil tentang i'adah dengan tidak boleh memperbanyak masjid, itu tertolak dalam mu'tamad mazhab Imam Syafi'i. Mau berdalil tentang i'adah dengan jumlah 40 ahli Jumat yang kadangkala tidak terpenuhi di dalam satu masjid, ini pun tertolak karena hadisnya sangat lemah untuk kita jadikan sandaran dalil. Wallahu ta'ala alam bisawab.